Kalau teman-teman udah males ngantri BBM di Pertamina, tapi juga males pakai motor listrik pabrikan yang rasanya gelodakan, harus benahin ini itu, teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Ya, kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita membahas Adel Address elektrik. Ini adalah motor Suzuki Address yang dikonversi menjadi elektrik oleh Om Ihsan Jumaris. Dan ini motor Om Ihsan Jumaris. Kebetulan saya pinjam selama 2 minggu di sini, dipakai harian, dan udah ada kesimpulan dari motor ini. Kita akan kupas tuntas. Oke, sebelum kita bahas motor ini, mungkin teman-teman yang sudah bergelut atau sudah masuk ke dunia motor listrik rata-rata sudah paham ya bahwa motor listrik yang beredar sekarang itu kebanyakan mayoritas mengambil basic atau ya platform dari China. Entah itu rebranding, entah itu copy dari motor engine, tapi motor engine yang di China sana. Nah, beberapa hal yang dikeluhkan oleh pengguna motor listrik saat ini adalah rasa berkendara yang tidak sama dengan motor yang didesain oleh pabrikan Jepang. Mungkin bisa jadi posisi duduknya, ada yang kakinya jongkok, ya kan? Ada yang komstirnya oblak terus ada juga yang suspensinya gelodakan, ada yang handlingnya ngambang atau limbung. Jadi macam-macam. Nah, kalau teman-teman pengen rasa berkendara seperti motor Jepang atau motor pabrikan Jepang, tapi dengan sistem penggerak elektrik, maka mau nggak mau teman-teman harus konversi dari motor Jepang dijadikan motor listrik. Untuk konversi motor Jepang dari motor listrik ini sudah banyak yang melakukan ya. Ada Patrick Bike, ada BRT, dan satu lagi ini dari Om Ihsan Jumaris. Ini rangkaiannya beda total dengan yang sudah ada, makanya saya bahas tersendiri ya. Konsepnya ini agak sedikit berbeda teman-teman. Ini pakai motor matic dengan motor listriknya itu side drive. Drive-nya itu ada di samping. Nah, kalau teman-teman pernah dengar konversi BRT itu pakai mid drive ya, di sini. Terus dikasih belt, dihubungkan ke roda belakang. Terus ada juga yang pakai hub drive ya. Jadi velgnya itu berfungsi sekaligus motornya, atau BLDC-nya motor listriknya itu adanya di velg. Nah, ini beda sendiri nih, side drive. Ini sebetulnya mengambil basic atau inspirasinya dari Uwinfly N9 Old. Nah, itu juga side drive tuh ya. Jadi BLDC-nya adanya di samping. Terus ada lagi satu lagi motor pabrikan mereknya Alesa. Kalau teman-teman pernah dengar Alesa, itu juga ada yang side drive. Nah, Om Ihsan ini mengaplikasikannya untuk dikonversikan ke motor matic dengan side drive. Kita bahas lebih lanjut ya. Oke, jujur harus saya akui idenya Om Ihsan untuk memakai konsep side drive ini sangat brilian. Keren banget teman-teman. Jadi dia konsepnya simple dan tidak banyak yang dirubah. Kalau teman-teman pakai mid drive atau pakai hub drive ya, rear drive gitu ya, itu teman-teman harus membongkar ini. Mesin bawaannya dibongkar, termasuk blok CVT. Sedangkan ini masih utuh teman-teman. Nomor mesinnya masih ada di situ, masih utuh. Blok CVT-nya masih ada, hanya covernya aja yang dicoak. Dan BLDC ini dihubungkan langsung ke gearbox motor matic. Nah, karena minim ubahan di sektor mounting-mounting dan sebagainya, makanya rasa berkendara Suzuki Address akan tetap ada, akan tetap sama. Karena dudukan shocknya tetap pakai ini, ya kan? Mounting di depannya juga tetap pakai yang bawaan pabrik. Jadi rasa nyamannya tidak akan hilang. Itu bedanya dengan konversi dengan sistem yang lain. Karena bikin
misalkan ya, bikin swing arm baru ya kan, dudukannya berubah, pasti rasanya ada sedikit berubah. Kalau ini rasanya nyamannya Suzuki Address masih tetap terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang dirusak hanya atau yang dirubah hanya cover CVT sama dalaman CVT dikeluarin. Bahkan kabel bodi motor ini pun masih pakai bawaan Suzuki Address. Pada saat teman-teman sudah bosan dengan motor listrik, mau dirubah lagi menjadi motor bensin, teman-teman cukup cari cover yang utuh sama dalaman CVT. Dan blok mesinnya kebetulan yang ini kan diambil ya. Blok mesin tinggal dipasang lagi, jadi motor bensin lagi. Knalpot tinggal dipasang lagi. Gitu. Ini salah satu keuntungannya konversi dari rangkaiannya Om Ihsan Jumaris ini, side drive. Oke, berikutnya lanjut ke spesifikasi atau rangkaiannya ya. Rangkaian dari motor konversi ini, yang pertama tentu motor listriknya. Ini BLDC 1200 watt. BLDC 1200 watt. Nah, seperti yang teman-teman sudah tahu atau buat yang belum tahu, rangkaian motor listrik itu rangkaiannya cukup simpel teman-teman. Pertama ada motor listriknya, terus kedua ada controllernya, terus ketiga ada throttle converter, terus yang keempat adalah baterai. Jadi komponen utamanya itu cuma 4 ya. Bahkan throttle converter tadi ini murah sekali. Ini 200 ribuan ya. Jadi komponen utamanya motor listrik, terus controller, terus baterai. 3 komponen utama motor listrik ya. Nanti komponen tambahannya ada throttle converter, yaitu untuk mengkonversikan putaran gas menjadi pergerakan ampere gitu ya. Terus ada satu lagi komponen yang namanya reducer. Nah, oke, sekarang kita bahas satu persatu. Motor listriknya tadi udah ya 1200 watt, 72 volt. 72 volt. Jadi beda dengan yang 60 volt. Ini 72 volt. Terus kita cek ke dalam sini. Ayo sini. Nah, yang di bawah itu ini throttle converter ya. Untuk mengkonversikan putaran gas menjadi pengaturan ampere. Nah, terus ini adalah controller. Controller itu semacam ECU kalau di motor bensin ya. Controller ini yang akan mengatur pada saat bukaan gas sekian, ampere yang dikeluarkan sekian. Pada saat bukaan gas sekian, ampernya akan ditambah atau diturunkan. Nah, ini controller. Ini bisa disetting di laptop, teman-teman. Bisa dikoneksikan ke laptop. Nanti bisa, istilahnya itu bisa mapping ya di laptop. Nah, tadi kan motor listrik itu pakai BLDC 1200 watt. Ini controllernya pakai Fotol EM100. Nah, ini bisa mengatur keluaran arus listrik sampai 100 ampere. Oke, lanjut lagi. Di sini ada MCB untuk pengaman aja ya. Untuk pengaman. Di sini ada baterai. Nah, baterai ini kebetulan yang ini pakai LiFe PO4, LiFePO4 ya. Istilahnya itu lithium ferrofosfat. Nah, baterai ini 72 volt. Kan ada dua nih. Kapasitasnya masing-masing 20 Ah, 20 ampere hour. Klaimnya Om Ihsan, dua baterai ini sanggup menempuh jarak 100 km. Total 40 Ah ini ya. Saya juga udah buktikan sendiri dari Balaraja ke Ciputat, terus ke sini ke Karawaci 92 km. Hanya dengan menggunakan dua baterai ini masih ada sisa gitu, belum sampai mogok. Jadi ya kurang lebih 100 km by speedo mungkin memang benar segitu ya. Memang akurat. Oke. Balik lagi ke sini, kita perdalam lagi ya. Dari baterai ini bisa di paralel. Kalau mau langsung pasang dua-duanya bisa di paralel atau juga bisa satuan. Kalau satu berarti
dari kabel ini langsung ke sini ya, langsung ke MCB. Nah, baterai ini kan 72 volt. Tapi pada saat teman-teman mencas baterai ini butuh tegangan DC 87 volt. Kebetulan untuk LiFePO4 itu kalau menurut Om Ihsan, charger yang disarankan maksimal 8 ampere. Dan Om Ihsan kasih saya charger yang 5 ampere. Jadi 5 ampere untuk mencas total 40 ampere hour. Jadinya butuh waktu 8 jam dari kondisi kosong sampai penuh. Nah, charger 5 ampere itu wattnya sekitar 440 watt. Tapi pada saat bekerja rata-rata sih 380 watt. Kita anggap aja 400 watt ya. 400 watt kali 8 jam artinya 3,2 kWh. 3,2 kWh itu biaya listriknya sekitar Rp5.000. Dari 0 sampai penuh baterai ini, teman-teman butuh biaya listrik Rp5.000 dan motor ini bisa dipakai sampai 100 km. Nah, kira-kira bisa dibayangkan ya. Jadi biaya sekitar setengah liter Pertalite bisa menempuh jarak 100 km. Setara 2 liter Pertalite ya. Jadi 4 kali lipat lebih hemat dari motor bensin 110 cc. Oke, baterainya udah. Nah, dan baterai ini bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai aki bisa, mau pakai lithium bisa. Kebetulan saya juga dikasih pinjam juga maksudnya baterai lithium yang bisa dicas lebih cepat pakai charger 12 ampere. Nah, kebetulan saya agak lebih suka yang ini ya. Karena ngecasnya cuma 5 ampere, jadi listrik di rumah nggak turun gitu. Kalau itu kan 12 ampere, artinya sekitar 1050 watt. Nah, 1050 watt ini saya agak riskan di rumah saya. Jadi yang lithium saya jadikan cadangan aja, nggak dipakai. Saya sehari-hari ngetes motor ini pakai 2 baterai ini aja. Baterai ini harganya kalau lihat di online itu 4,5 juta. Ini 4,5 juta, jadi 9 juta ya. 9 juta itu sudah termasuk BMS-nya. BMS itu Baterai Management System, dan itu sangat penting untuk baterai LiFePO4 kayak gini atau baterai lithium ion. Bahkan yang baterai yang lithium ion yang di sana, yang dibawakan sama Om Ihsan, itu ada Smart BMS. Ya, artinya BMS-nya bisa connect ke gadget. Oke, kita keluarkan dulu baterai, karena baterai ini nantinya akan suka-suka. Kita bahas dulu biaya konversinya. Nah, jadi biaya konversi ya, kita hitung-hitungan. Untuk Suzuki Address yang akan dijadikan motor listrik seperti ini, jadikan seperti Adel, itu akan membutuhkan yang pertama adalah BLDC 1200 watt. Terus membutuhkan dudukan ini bracket ya. Bracket untuk BLDC-nya bisa duduk di blok CVT. Terus juga akan membutuhkan as custom ya. Jadi asnya BLDC ini akan di custom sesuai dengan yang dibutuhkan oleh gearbox ini. Jadi agar bisa nyambung gitu. Jadi custom as, terus bikin bracket, terus bikin rangkaian juga, kabel-kabel dan sebagainya. Terus perlu reducer, perlu throttle converter, sama controller. Nah, total satu paket itu sampai motor tinggal colok baterai itu membutuhkan biaya 7 juta rupiah kalau teman-teman pakai controller Fotol EM100. Kalau mau lebih hemat lagi bisa pakai controller EM50, itu biayanya 6.500.000. Itu yang ditawarkan Om Ihsan ya. Buat teman-teman yang minat Suzuki Address-nya mau jadi seperti ini, jadi motor listrik di luar baterai, itu biayanya 6.500.000 sampai 7 juta. Mau nego mau gimana? Langsung kontak aja Om Ihsan ya. Nomornya Om Ihsan ini nih. Nih. Nah, boleh kontak Om Ihsan kalau pengen Suzuki Address-nya jadi motor listrik dengan penghematan tadi ya. Rp5.000 100 km. Oke, itu di luar baterai. Kalau untuk baterainya teman-teman tinggal suka-suka ya. Mau pasang
20 ampere aja, itu sekitar 4,5 juta, atau mau pasang 40 ampere boleh, atau mau pasang lithium sekalian yang lebih kecil tapi ampernya bisa lebih jauh gitu ya. Artinya itu energi density-nya lebih padat gitu, lebih tinggi, boleh juga. Atau mau menghemat pakai baterai SLA gitu kayak motor-motor Winfly, itu boleh juga. Itu pokoknya kalau konversinya di luar baterai, tinggal colok baterai, itu 6,5 untuk EM50 atau 7 juta untuk controller EM100. Oke, sekarang review motor listriknya. Oke, karena ini adalah motor listrik konversi, dan saya juga udah jelasin bahwa konversi ini tidak merubah apapun dari frame maupun suspensi, makanya rasa berkendara motor ini sama persis dengan Suzuki Address. Dan teman-teman yang sudah pernah punya Suzuki Address sudah pasti tahu, Address ini salah satu motor yang paling nyaman di kelasnya. Suspensinya empuk, terus posisi duduknya juga enak ya, dengkulnya nggak mentok. Buat teman-teman yang posturnya di atas 170 cm pun aman, karena motor ini juga dipasarkan di Eropa ya, banyak yang pakai bule-bule. Jadi motor ini sudah terkenal posisi duduknya nyaman. Nah, keuntungannya Address untuk dikonversi, bagasinya juga jadi bisa kepake buat baterai tadi ya. Baterai, 2 buah baterai itu masuk ya. Oke, suspensi dan handling pastinya sama dengan Suzuki Address. Untuk karakter tenaga, nah karakter tenaganya motor listrik ini agak sedikit berbeda dengan motor bensin, teman-teman. Motor listrik ini punya torsi yang cukup tinggi di RPM rendah. Jadi akselerasi dari 0 sampai 60 km per jam, motor ini cepet banget, tenaganya berasa banget. 60, 70 masih naik, 80 km per jam mulai melandai. Motor ini pernah saya coba, top speednya itu bisa sampai 105 km per jam on speedo. Dan sayangnya perlu dijelaskan juga, ini speedonya, motor ini udah pakai velgnya Honda ya teman-teman, sedangkan speedometernya speedometer Suzuki. Jadi speedometernya tidak seperti Suzuki Address yang biasa. Speedometernya jadi seperti Honda Beat, karena gearbox speedonya itu pakai punya Honda Beat. Nah, seperti yang kita tahu sama-sama, speedometernya Honda Beat itu markup-nya sekitar 11%, teman-teman. Pada saat speednya 105 km per jam di speedo, itu rasanya seperti 90 sampai 95 km per jam di speedometer Address gitu. Begitu juga dengan odometernya. Pada saat odometer menunjukkan 92 kilo di speedo ini dengan gearboxnya speedometer Beat, aktual di GPS atau di Google Map itu hanya 82 kilo. Jadi markup-nya sekitar 11% ya, karena pakai gearboxnya Honda Beat. Ini seandainya pakai gearbox bawaan Address, terus velgnya bawaan Address, kayaknya malah enak ya, lebih akurat ya. Oke, sekarang biar teman-teman nggak penasaran gimana lihat saya berkendara pakai motor ini ya. Caranya ini tinggal di on-kan aja. Di on-kan, ini udah otomatis standby. Dan motor ini teman-teman ada gigi mundurnya. Gigi mundurnya itu pakai ini, tombol starter ditahan. Jadi kalau kita dipencet dan ditahan, terus buka gasnya ke belakang, dia akan mundur. Oh. Tapi kalau nggak mencet tombol starter, buka throttle, dia akan maju. Gitu. Sekarang kita coba ya. Yuk. Oke, jadi impresi naik motor ini, pertama riding positionnya sama dengan Suzuki Address, suspensinya sama Suzuki Address, terus traksi dan pengeremannya sama, handlingnya sama, hanya getarannya hilang. Getaran mesinnya nggak ada sama sekali, suaranya juga jauh lebih senyap. Jadi ini adalah
Suzuki Address versi lebih nyaman teman-teman, karena lebih halus, tenaga tarikan awalnya lebih ngisi, enak banget sih motor ini. Bahkan kalau boleh saya compare dengan motor listrik pabrikan yang beredar sekarang, kan ada yang mulai dari 10 jutaan, ada 15 jutaan, bahkan ada yang 35 jutaan. Kebetulan saya punya motor listrik Alpha One sama motor ini, sayang sekali lebih enak motor ini. Nah, masalahnya adalah motor ini minusnya ada dua. Sini. Oke, yang pertama, motor ini nggak ada indikator daya baterainya. Sisa berapa kita nggak pernah tahu. Ini harus berdasarkan dengan odometer ya, dengan jarak yang ditempuh. Jadi pada saat dua baterai itu kita udah isi penuh, yang Live PO4 itu, maka patokan jaraknya adalah 100 km. Sebelum 100 km harus dicas lagi. Untuk pengamannya mungkin bisa bawa baterai cadangan atau bawa charger. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah legalitas ya, surat-surat. Walaupun saya berkeliaran pakai motor ini aman-aman aja ya. Hujan-hujanan aman, dicuci steam aman. Tapi seandainya ada razia, mungkin saya akan bingung mau jawab apa gitu ya. Padahal motor ini secara teknis ya, ini masih legal. Karena STNK menunjukkan nomor mesin dan nomor rangka, nomor mesinnya masih ada, nomor rangkanya masih ada. Tapi entah apa yang terjadi pada saat ada razia gitu ya. Jadi minusnya hanya itu aja, dua ya. Yang pertama indikator baterai, mungkin nanti bisa disiasati sama Om Ihsan, mungkin di-develop di versi yang lebih lanjut. Terus yang kedua legalitas. Sedangkan lain-lainnya enak banget motor ini, asli. Saya jadi kepikiran mau bikin juga nih. Karena beli Alpha One pun ternyata nggak seenak ini. Padahal itu mahal ya, barunya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau konversi motor matic-nya, nggak hanya Address ya, nggak hanya Address, jadi motor listrik dengan rangkaian seperti ini, bisa langsung kontak Om Ihsan Jumaris. Nomornya ada di kolom deskripsi ya, link WA-nya. Dan sarannya Om Ihsan Jumaris itu kalau bisa pakainya Suzuki Address basicnya atau Kymco karena bagasinya gede. Nah, Om Ihsan juga udah bikin Skywave. Nanti kalau ada kesempatan saya akan review juga ya, kalau dipinjami ya. Kita akan review juga Skywave seperti apa. Apakah bisa seenak Address? Apakah lebih enak lagi? Tunggu aja di channel ini, di channel Om Faiz. Oke, makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.